channel JB78 Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel JB78 Official ya. Ya, jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa-apa yang perlu kita isi ya di web ANBK sebelum pelaksanaan asesmen nasional ya. Ya, jadi pertama-tama kita buka web ya. Kita ketikkan saja anbk.kemdikbud.go.id ya. Setelah diketikkan akan diarahkan ke halaman ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu silakan login ya menggunakan username dan password ya yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan ya. Kemudian kita ketikkan kode keamanan ya, KU ya, ketikkan kode keamanan. Kemudian klik masuk. Ya. Ya, jadi setelah masuk di halaman ya ANBK, di sini ada beberapa menu ya, ada dashboard, data sekolah ya. Di sini ada beberapa menu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi menu-menu yang ada di samping ini ya. Ya, yang pertama itu dashboard ya. Ya, di sini dashboard, di sini ada pengumuman penting ya mengenai persiapan ANBK ya. Di sini untuk melihat informasi-informasi penting. Di sini kita masuk di menu dashboard ya. Ya, di sini ada informasi penting ya. Ya. Kemudian setelah dashboard ada data sekolah ya. Data sekolah di sini penting untuk kita isi ya Bapak Ibu sebelum persiapan melakukan asesmen nasional ya. Ya. Di sini kita identitas sekolah ya, silakan diisi ya, jenjangnya, provinsi berapa, kota, sekolah, kemudian status sekolah, NPSN, email sekolah ya, kemudian status pelaksanaan apakah mandiri atau menumpang, kemudian mode pelaksanaan online atau semi online ya, silakan dipilih sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk di tim teknis ya. Ya, di sini tim teknis ada nama penanggung jawab ya, silakan tulis nama kepala sekolah, kemudian NIP penanggung jawab ya, kemudian nomor telepon penanggung jawab. Setelah itu nama proktor, silakan diketikkan nama proktor, email proktor, HP proktor ya. Ya. Kemudian nama teknisi silakan diisi sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu, email teknisi dan nomor HP teknisi ya. Setelah itu di menu ketiga infrastruktur ya. Ya, di infrastruktur ada jumlah komputer proktor ya. Jadi di sekolah Bapak Ibu berapa jumlah proktor yang dipakai ya. Silakan isi sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian jumlah kepemilikan lab komputer ya. Jika tidak memiliki silakan tulis 0, jika memiliki silakan isi sesuai jumlah lab komputer yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah klien ya. Berapa klien milik yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu ya. Ya, silakan misalnya jumlah Chromebook berapa, jumlah laptopnya berapa nanti ya. Ya, ini milik ya, jumlah klaim milik. Silakan diisi sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian di sini jumlah klien yang bukan milik, apakah ada dipinjam ya, silakan ditulis di sini ya. Kemudian jumlah suite atau hub itu, kemudian jumlah access point di sini ini diisi jika yang menggunakan semi online ya. Ya, jadi yang melaksanakan asesmen nasional yang menggunakan mode pelaksanaan semi online silakan diisi ini berapa jumlah suite atau hub, kemudian jumlah access point ya. Ya, kemudian sumber listrik menggunakan apa, PLNK ya atau lain-lainnya ya. Tenaga surya silakan diisi sesuai dengan kondisi sekolah. Daya listriknya berapa silakan diisi. Kemudian internetnya ya silakan diisi. Bandwidth upload ya, kecepatan uploadnya berapa. Kemudian bandwidth downloadnya, kecepatan downloadnya berapa ya. Ya, di sini ada aplikasi ya untuk melihat kecepatan upload dan download ya internet yang ada di sekolah kita
ada aplikasi itu untuk melihat kecepatan upload dan download suatu internet ya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita isi semua identitas sekolah, tim teknis dan infrastruktur, silakan klik simpan. Ya, data berhasil disimpan. Setelah itu Bapak Ibu, di sini juga ada surat kesiapan. Silakan diisi, dicetak ya. Kemudian dicetak dulu. Dicetak. Ya, dicetak. Setelah dicetak, kita tanda tangan kepala sekolah ya. Setelah ditanda tangan, kita scan ya. Kita scan, kemudian setelah di scan ya, setelah ditanda tangan oleh kepala sekolah penanggung jawab, kita scan, kemudian kita upload di sini ya. Kita upload, klik browse ya. Kemudian cari di mana hasil scan kita ya, yang telah di scan surat kesiapan ANBK. Silakan dicari di mana filenya tersimpan ya. Ya. Kemudian klik open. Kemudian upload ya. Di sini filenya bisa berupa JPG atau PNG ya. Ya, kemudian klik upload. Ya, file berhasil diupload ya. Ya, untuk melihat hasil upload tadi, kita klik surat kesiapan, kemudian lihat gambar ya. Ya, inilah tadi hasil yang kita upload ya. Kita kembali. Ya, jadi di menu data sekolah sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita pindah di data peserta ya. Fungsi data peserta di sini. Data sekolah sudah selesai, kita di data peserta. Ya. Kemudian kita masuk di biodata siswa. Ya, di sini biodata siswa kita menarik data dari BioAN ya. Ya, kita klik ambil data dari BioAN. Kemudian klik ya. Ya, di sini proses tarik data gagal. Pastikan peserta sudah disampling dan digenerate nomor peserta di BioAN. Silakan hubungi tim teknis daerah masing-masing sesuai kewenangannya ya. Jadi jika muncul peringatan begini ya Bapak Ibu, jadi mungkin di tim teknis di daerah ya, di kabupaten belum belum menggenerate nomor peserta di BioAN. Jadi di sini intinya bersabar ya Bapak Ibu. Ada nanti waktunya bisa ditarik data dari BioAN ya. Klik saja untuk menutup ini, klik OK. Ya, jadi terus pantau di sini ya Bapak Ibu, terus pantau jika waktunya sudah sudah digenerate ya nomor peserta oleh tim teknis daerah. Di sini kita sudah bisa mengambil data dari BioAN ya. Yang tadi kita sudah tarik datanya ya. Ya. Kemudian di sini ada foto peserta. Ya. Di sini fungsinya di sini untuk mengupload nanti foto peserta di kartu ujian ya. Ya, jadi nanti tutorialnya cara mengupload foto dengan mudah nanti saya upload lagi informasinya di channel YouTube ini ya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu di menu asesmen nasional ya, di menu asesmen nasional. Ya, di sini ada penjelasan ya. Penjelasan ya, di sini kosong ya. Kemudian di sini belum terisi. Kemudian di fakta integritas. Ya, di sini fakta integritas kita tambahkan cara mengisinya di sini kita tambah, klik tambah. Kita tambah. Kita klik NIP ya. Misalnya penanggung jawab. Ya, namanya klik nama penanggung jawab. Ya, kemudian pilih tugasnya sebagai apa, penanggung jawab kah, proktor, teknisi atau pengawas ya. Kita pilih penanggung jawab, kemudian simpan. Ya, begitu juga untuk menambahkan proktor, silakan tambah lagi ya NIP-nya. Kemudian nama proktor. Ya, kita pilih tugasnya sebagai proktor
ya. Klik simpan. Oke, kemudian tambah lagi teknisi. Ya, jika yang non ASN ya silakan dikosongkan saja ya. Kemudian pilih tugas sebagai teknisi ya, klik simpan. Ya, selanjutnya kita tambah pengawas ya, pengawas, tambah NIP-nya ya, kemudian nama pengawas, kemudian pilih tugas sebagai pengawas ya. Ini sekolah asal ya, jadi ini pengawas ya. Pengawas itu harus dari di luar sekolah kita ya. Ya. Tidak boleh kita masukkan pengawas yang berasal dari sekolah kita. Kita inputkan nama pengawas yang maksudnya di sini pengawas silang ya, dari luar sekolah kita untuk pengawas pada saat ujian asesmen nasional nanti ya. Kemudian kita pilih jenjangnya SD, dari jenjangnya pengawas. Kemudian pilih sekolahnya ya, sekolahnya sekolah apa ya. Ya, misalnya kita pilih sekolahnya dari sekolah ya, misalnya ini ya, asal sekolah, kemudian kita klik simpan. Oke ya. Kemudian jika di sekolah Bapak Ibu menggunakan dua pengawas, silakan tambahkan lagi pengawas ya. Jika hanya menggunakan satu pengawas ya cukup satu pengawas saja yang diinputkan ya. Setelah itu kita cetak fakta integritasnya ya. Ya, misalnya penanggung jawab ya, kita klik fakta integritas, kita cetak fakta integritasnya ya. Ini fakta integritas penanggung jawab ya. Kita print kemudian ditandatangani. Begitu juga dengan proktor ya. Kita cetak fakta integritasnya ya. Ini fakta integritas proktor, kita cetak ya, kemudian ditandatangani, kemudian di scan ya. Setelah di scan ya, fakta integritas penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas setelah kita cetak kemudian ditandatangani, kita upload file scan-nya ya. Caranya kita klikkan saja di sini, diklik misalnya penanggung jawab, kemudian fakta integritas, kemudian upload fakta integritas. Silakan diupload hasil scan fakta integritas penanggung jawab, proktor, teknisi maupun pengawas ya. Setelah diupload ya Bapak Ibu, di sini akan berubah ada di sini apa namanya tandanya setelah kita mengupload fakta integritas penanggung jawab, proktor, teknisi maupun pengawas ya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita lanjut di komputer proktor. Ya. Di bagian komputer proktor, apa yang harus kita di sini isikan ya? Kita tambahkan saja, klik tambah ya. Jumlah klien berapa ya, kita misalnya satu ruangan saja saya pakai, saya 15. Kemudian digunakan untuk berapa ruang, misalnya kalau kita menggunakan 2 ruang di sini bisa 30 jumlah klien ya. Ya, saya hanya menggunakan untuk 1 ruang ya. Kemudian nama ruangnya saya kasih nama saja ruang 01 ya. Kemudian simpan. Ya, data sudah tersimpan ya. Ya, di sini saya hanya menggunakan 1 ruang saja ya. Untuk passwordnya nanti di sini akan terisi otomatis ya. Ya, kita tunggu saja sampai password komputer proktor muncul di sini ya. Kemudian setelah komputer proktor kita masuk di pengaturan sesi ini ya. Ini apa namanya? Ini untuk mengatur sesi peserta ya. Di sini kita bisa mengatur ketika data peserta sudah bisa berhasil ditarik dari data BioIN ya. Untuk cara nanti pengaturan sesi dengan mudah nanti saya akan upload informasinya di YouTube ini ya. Ya, jadi tetap pantau channel YouTube saya ini
mengenai bagaimana cara pengaturan sesi dengan mudah ya. Ya. Kemudian di sini ada lagi cek kelengkapan data. Ya. Ya, di sini belum terisi ya Bapak Ibu, karena kita belum mengatur sesi ya. Kita belum mengatur sesi ya. Nanti akan muncul di sini ya. Untuk informasi selanjutnya mengenai di sini saya akan nanti cantumkan videonya juga ya. Kemudian kita masuk di kartu login. Ya, di sini pada menu kartu login di sini kita bisa mencetak ya. Mencetak kartu login peserta ya. Jika ingin mencetak semua gelombang, kita pilih saja semua gelombang ya. Kemudian sesi berapa? Di sini ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jika mau mencetak sekaligus semua sesi, silakan pilih semua sesi ya. Ya. Ini sesuai dengan pengaturan nanti di pengaturan sesi ya. Ya, ini untuk menu untuk mencetak kartu login peserta ya. Untuk video lengkapnya nanti masalah kartu peserta saya akan juga informasikan nanti di channel YouTube ini ya. Kemudian di menu selanjutnya dicetak daftar hadir ya. Ini untuk mencetak daftar hadir ya. Baik literasi, numerasi, kita di sini tempatnya untuk mencetak daftar hadir ya. Untuk informasi selanjutnya nanti masalah mengenai daftar hadir ya, nanti saya akan informasikan di video-video selanjutnya ya. Ya, kemudian unggah di sini ada unggah daftar hadir ya. Ya. Unggah daftar hadir di sini tempatnya untuk mengunggah daftar hadir peserta nanti ya. Setelah kita mencetak daftar hadir kemudian diisi oleh peserta asesmen ya. Kemudian kita scan, kemudian kita upload di sini ya. Ini tempat uploadnya ya. Untuk cara menguploadnya nanti saya akan informasikan di video berikutnya. Kemudian berita acara pelaksanaan ya. Berita acara pelaksanaan kita di sini tambahkan saja ya Bapak Ibu ya. Berita acara, isi berita acara ya. Isi berita acara ya. Di sini belum ya Bapak Ibu karena kita belum mengatur sesi ya. Untuk video selanjutnya nanti mengenai video penjelasan lengkapnya ini nanti akan saya tampilkan di video berikutnya ya. Ini berita acara, jadi di asesmen nasional itu harus juga ada berita acara ya. Kemudian menu selanjutnya laporan kasus soal ya. Di sini untuk melaporkan kasus soal, apakah ada soal yang tidak jelas silakan laporkan di sini ya Bapak Ibu. Kita klik tambah saja untuk melaporkan. Misalnya nama siswa, mata pelajarannya apa, nomor soalnya yang bermasalah apa, permasalahannya apa ya. Ya, ini tempat untuk melaporkan kasus soal ya. Kemudian aktivasi peserta cadangan. Ya, di sini untuk aktivasi peserta cadangan, jika ada peserta utama yang tidak sempat hadir, di sini tempatnya untuk melaporkan aktivasi peserta cadangan yang ingin menggantikan peserta utama ya. Kita klik saja tambahkan ya. Ya, peserta yang tidak hadir siapa ya. Kita pilih peserta yang tidak hadirnya siapa, kemudian peserta cadangannya ya, silakan pilih peserta cadangan yang ingin menggantikan peserta utama ya. Kemudian setelah terisi klik simpan. Di sini belum memilih ya karena belum menarik data peserta. Untuk informasi selanjutnya mengenai aktivasi peserta cadangan nanti saya akan informasikan di video selanjutnya. Kemudian setelah aktivasi peserta cadangan di sini ada jadwal sinkronisasi. Ya. Oh, ini yang melakukan semi online ya, jadwal sinkronisasi yang melakukan pelaksanaan mode semi online ya. Ya, beda ya dengan yang melakukan pelaksanaan secara online. Di sini tidak perlu kita lakukan sinkron ya. Setelah kita siswa kita mengerjakan asesmen nasional nanti terkirim langsung ke pusat ya, pusat server ya. Beda kalau yang melakukan asesmen secara semi online ya. Setelah siswa mengerjakan tugasnya, ada jadwalnya untuk melakukan sinkronisasi ya, supaya yang telah diisi siswa ya
akan terkirim ke server pusat ya. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu menu-menu yang berada di asesmen nasional ya. Di sini juga ada rekap ya. Ini rekap komputer proktor, rekap upload. Di sini kita bisa memantau ya rekap upload kita. Di sini layanan pengaduan ya. Ada layanan pengaduan. Kalau ada yang ingin diadukan ya di pusat layanan, silakan tambahkan aduannya di sini ya Bapak Ibu. Kategori apa? Misalnya kendala teknis apa? Ya, infrastruktur, pendataan, silakan adukan pengaduannya di bagian ini ya. Kemudian tampilkan tampilkan buktinya, lampiran pengaduannya ya. Kemudian di sini ada kuesioner pelaksanaan asesmen nasional ya. Kuesioner pelaksanaan asesmen nasional di sini tidak ada isinya ya, belum terisi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pengaturan akun ya. Di sini tempat untuk kita melakukan mengganti password ya, password web ANBK kita ya. Jika ingin mengganti password, silakan masuk di bagian pengaturan akun ya. Setelah kita ganti password, klik saja simpan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin itu saja mengenai penjelasan singkat tentang fungsi menu-menu yang ada di web ANBK ya. Untuk penjelasan mendetailnya nanti tentang bagaimana mengatur sesi, bagaimana menarik data peserta dari BioAN, bagaimana cara mengupload daftar hadir, bagaimana cara mengupload foto peserta ya. Mungkin saya akan bahas di video-video selanjutnya ya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.